Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mulai sekalian di hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab Sahih Bukhari. Masih melanjutkan hadis yang panjang, kisah antara Abu Sufyan dan Heraklius ya. Terakhir di dialognya sampai Heraklius menanyakan ya kepada Abu Sufyan apakah para pengikutnya orang-orang yang terhormat ya punya kedudukan ataukah orang-orang yang lemah. Maka Abu Sufyan mengatakan para pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Ada yang mau baca? Terakhir ya, wahum atba'ur rusul ya, wahum atba'ur rusul. Sekarang wasa'al tuka. Silakan kalau ada yang coba baca. Ya Ustaz. Silakan Pak Fadi. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasa'al tuka. Yang ini Ustaz ya. Ya, ya betul. Hal kana min Ya ini abati. wasa'al tuka ayat. Oh, yang itu. Fasa'al tuka ayaziduna. Ya. Ayaziduna amma yang kusun fadzakirtu fadzakarta anahum yaziduna wa kadzalika umuru Ustaz. Amr ya. Wa kadzalika amrul imani hatta yatamma yatimma wa sa'altuka ayat ayjidata ayat ayarzadu ahada ahadun ahadun sahatu suhtatan Pak. Suhtotan lidinihi ba'da ayat khalu wad yakhula fihi fadakartu Allah wa kadzalikal imani hina takhalitu ya Ustaz. Iya, takhalitu basyashatuhul qalubi ya qalubi kulubu ya ayat ya. Jadi ini kata Heraklius ini menjelaskan ya setelah sebelumnya ditanya ya dalam beberapa hal lalu Abu Sufyan menjawab
Ya, lalu dikomentari ya jawaban-jawaban dari Abu Sufyan. Ya, dan memang komentarnya benar gitu ya. Seakan-akan memang di awal Heraklius ini mengakui ya akan kenabian Nabi Muhammad. Tapi sayangnya dia karena gengsi ya tidak mau masuk Islam padahal sudah mulai mengakui ya kebenaran Nabi Muhammad. Ya wasal tukah dan aku telah bertanya kepada udah bertanya kepadamu ayaziduna am yankusuna. Apakah mereka bertambah atau berkurang? Ya, jadi jumlah kaum muslimin yang beriman pada Rasulullah apakah bertambah atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun. Lalu kamu menyebutkan bahwa mereka bertambah. Wa kadzalika amrul imani hatta yatimma. Dan begitulah perkara iman hingga ia sempurna. Ya, jadi akan terus bertambah ya. Hanya kan merupakan pertolongan dari Allah dan kemenangan. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang berbondong-bondong ya masuk ke dalam Islam. Ya, jadi jumlahnya akan terus bertambah. Bahkan ya hingga sekarang ya hingga hari kiamat akan ada ya terus orang yang masuk ke dalam Islam. Ya, sampai kan nanti sebetulnya ketika sudah muncul tanda kiamat ya yang besar, itu diantaranya terbitnya matahari dari barat, ya maka kata Rasulullah, semua orang akan beriman. Ya, ketika matahari tiba-tiba berubah, ya munculnya dari arah barat, ya tidak biasanya, maka semua orang akan beriman kepada Allah, tapi tidak lagi berguna keimanannya. Karena sudah ditutup ya waktu untuk beriman, bertobat sudah selesai ya, sudah ditutup amalan itu. Makanya kan kata Rasulullah ya segera bertobat, segera beriman sebelum matahari terbit dari barat. Ya atau sebelum nyawa di kerongkongan ya, sebelum orang ketika sekarat. Sebelum sekarat itu ya segeralah bertobat, segeralah beriman. Kenapa? Karena tidak lagi diterima pada saat itu. Ya, jadi ketika matahari terbit dari barat itu semua orang beriman, semuanya ya. Yang kafirnya jadi beriman, masuk Islam ya, beriman kepada Allah. Yang eh, orang-orang yang sudah beriman pun ketika dia menambah amal solehnya itu juga tidak dihitung lagi. Karena sudah ditutup semua amalan. Ya, itu sebagaimana diterangkan ya baik dalam Al-Qur'an ya dalam ayat apa kerja asyratuha ya telah datang tanda-tandanya tanda-tanda kiamat itu dijelaskan dalam tafsir juga di dalam hadis ya di dalam hadis. Wasal tuka ayarta dua hadun suhtatan lidini. Dan aku bertanya kepadamu, apakah seorang itu murtad karena marah ya kepada agamanya ba'da'an yadhulafi setelah ia masuk ke dalamnya? Fadzakarta la ya maka engkau menyebutkan tidak. Ya, ini kan namanya secara umum ya dan di awal-awal walaupun ujian keimanannya itu berat, tapi mereka justru semakin yakin dengan Islam itu. Jadi tidak ada ketika awal-awal walaupun mereka disiksa di Mekah ya oleh orang-orang kafir ya seperti Bilal bin Rabah, keluarganya Yasir ya sampai meninggal ya orang yang syahid pertama Sumayyah ya kemudian suaminya ya Yasir.
Ya, dan Ammar bin Yasir juga disiksa sangat keras ya, walaupun tidak sampai meninggal. Ya, Khabbab bin Al-Arad misalnya itu disiksa dengan besi panas ya dan sebagainya. Itu tidak ada mereka itu karena disiksa dengan sangat keras lalu mereka murtad, tidak ada. Ya, justru mereka semakin yakin semakin kuat. Bilal bin Rabah ya ketika disiksa luar biasa, diteriknya matahari di padang pasir ya sampai dipakaikan baju besi ya di tubuhnya dan meleleh tubuhnya itu. Lalu dicambuk ya sampai ditimpa dengan batu besar, ditindih dengan batu besar di atas padang pasir. Ya, ketika disuruh untuk mengucapkan Tuhan Tuhan berhala, dia menjawab hanya dengan ahad, ahad. Ya Allah yang Maha Ahad. Jadi Allah itu yang esa. Ya, sampai kemudian di akhirnya dibeli ya oleh Abu Bakar dibebaskan. Nah itu jadi ketika ujian yang sangat berat pun orang-orang yang sudah beriman ini tidak ada yang murtad. Ya tidak ada yang murtad karena mereka kuat dalam mempertahankan keyakinan ya kebenaran. Ya, di situ ada kenikmatan rohani, ya, kenikmatan batin yang mengalahkan nikmatnya fisik ya, walaupun fisik sakit ya dengan apa siksaan-siksaan itu, tetapi ketika hati sudah tentram, ya itu yang jauh lebih nikmat, jauh yang lebih dipertahankan. Ya, nah yang murtad murtad itu biasanya karena sudah tergiur ya dengan kenikmatan, dengan kesenangan. Makanya nanti setelah selepas Rasulullah ya, selepas Rasulullah wafat, itu Jazirah Arab dipenuhi dengan orang-orang yang murtad. Maka disitulah peran Abu Bakar Siddiq ya dalam kekhalifahannya memerangi orang-orang yang murtad. Ya dan akhirnya kan cukup banyak juga yang kembali lagi kepada Islam. Jadi sangkanya ketika Rasulullah wafat, Islam sudah selesai. Ya, makanya ada muncul yang mengaku Nabi. Ya, ada Musailimah Al-Kadzab, ya, ada bahkan ada perempuan ya yang ngaku Nabi namanya Saja dan dia juga menikah dengan Musailimah ini. Lalu juga ada Al-Aswad Al-Ansi ya. Dan ada juga yang mereka menolak membayar zakat. Jadi disangkanya zakat itu untuk Nabi. Jika Nabi, karena mereka baru ya masuk Islam. Jika Rasulullah wafat, ya mereka tidak mau untuk membayar zakat. Ya, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Ya, diperangi oleh Abu Bakar. Sampai kan ditanya oleh Umar, kenapa engkau memerangi orang-orang yang bayar zakat, enggan bayar zakat, sedangkan mereka mengaku beriman. Ya, kata Abu Bakar, ya aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ya, karena kan dalam Al-Quran selalu disebut berbarengan, ya, aqimus sholat wa atuz zakat. Ya, dan juga disampaikan hadis ya oleh Abu Bakar Siddiq bahwa apa ketika orang itu beriman, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya dan seterusnya rukun-rukun Islam, maka dia terjaga darahnya, gitu ya. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Nah, tapi kata Abu Bakar, ada pengecualian, illa bihaqil Islam. Ya, kecuali dengan haknya Islam. Ya, haknya Islam, hak orang-orang yang eh, menjadi mustahik yang menerima zakat ya mereka itu adalah hak mereka ketika tidak diberikan ya maka boleh untuk diperangi ya. Nah, jadi ketika Rasul setelah wafat itu banyak ya orang-orang yang murtad ya, sehingga dikenal ada perang melawan orang-orang murtad ya huruf riddah pada zaman Abu Bakar itu. Nah, jadi
orang itu ketika murtad keluar dari Islam itu bukan karena suhtan lidinihi tadi ya, bukan karena marah kepada agamanya yang dianggap apa agamanya itu misalnya tidak adil dan sebagainya, tidak ya, tetapi karena tergiur ya dengan dunia biasanya. Pada kata anak kamu mengatakan tidak wakadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul quluba. Ya, maka apa dan begitulah iman ya apabila eh, apa perkaranya itu eh, sudah apa, merasuk ke dalam hati ya, sudah tentram di dalam hati gitu ya. Jadi kalau iman itu sudah tentram di dalam hati ya dia akan kuat, tidak akan mungkin dilepas lagi. Biasanya orang-orang yang muta itu karena tidak kuat ya imannya ya sehingga apa namanya pada akhirnya dilepas ya. Jadi tidak kuat dengan ujian-ujian yang diberikan gitu ya. Nah, jadi masih rapuh. Tapi kalau iman itu sudah melekat di dalam hati ya tidak mungkin ya orang itu murtad ya walaupun ujian seberat apapun. Ya termasuk orang-orang yang hijrah ya, orang-orang yang bertobat. Ya apa motivasi tobatnya gitu ya. Itu akan mempengaruhi ya kekuatannya. Kalau motivasinya keliru ya dia rapuh. Ya rapuh. Ya banyak yang hijrah yang kemudian balik lagi ke kondisi semula. Ya dibuka lagi jilbabnya misalnya. Itu karena ada apa dia berjilbab itu karena misalnya menikah dengan orang yang dianggap soleh, ustadz ataupun qori ya dan sebagainya. Tapi ternyata ketika rumah tangganya ada masalah, ya dia buka lagi jilbabnya. Ya kembali lagi kepada kehidupan yang semula gitu. Nah itu jadi rapuh. Kenapa? Karena dilihat motivasinya apa. Ya kalau motivasinya duniawi ya rapuh. Orang itu imannya tidak melekat ya. Itu makanya ini penting dalam menanamkan iman. Jadi iman itu ditanamkan oleh semua orang ya, baik orang-orang yang dewasa ya, termasuk anak-anak ya. Ketika kita bagaimana mendidik anak, ya itu tugas paling utama adalah menanamkan iman agar iman itu tertanam di dalam hati mereka. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran mereka, mereka mengenal Allah ya, mereka eh, apa namanya punya rasa cinta kepada Allah karena Allah sudah eh, sangat baik ya menciptakan, beri rezeki ya dan seterusnya ya sehingga dengan sadar ya secara sendiri mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya, nah, nilai-nilai keimanan ini perlu ditanamkan. Jadi bukan dengan maksaan. Nah, menanamkan keimanan ini dilakukan sebelum balik. Ya, makanya inilah pentingnya pendidikan usia dasar ya atau kutab ya dikenal dalam sejarah peradaban Islam ya dengan istilah kutab ya dengan istilah kutab. Jadi ini kutab ini apa pendidikan usia dasar ya sekitar 5 sampai 12 tahun usianya itu usia tingkat TK dan SD. Jadi ini perannya penting untuk menanamkan keimanan, mempersiapkan masa balik. Nah, kadang orang tidak memperhatikan ya, menganggap kurang penting gitu pendidikan dasar ya, sehingga asal-asalan. Ya, yang penting sekolah gitu ya, nggak diperhatikan ya, apa namanya perannya apa sih dalam pendidikan dasar itu. Sehingga nanti ketika anak sudah balik, dia tidak siap. Dan ketika itu nanti kita akan menyesal. Ketika sudah balik itu susah lagi. Ya, susah lagi untuk diperbaiki. Kenapa? Karena mereka sudah sampai di usia yang sama dengan orang tua ya.
ya, dewasa, ya sejajar pertanggungjawabannya sama di hadapan Allah. Sudah dihitung amalnya, ya sudah dihitung amalnya. Ya makanya kan sulit, disuruh sholat sulit ya, jangankan yang lain. Disuruh sholat aja sulit. Kenapa ya? Karena kita tidak mempersiapkan keimanan dia ketika di usia kecil, di usia dasar. Ya bahkan cenderungnya itu hanya paksaan, dipaksa, dan sebagainya. Itu rapuh ya. Paksaan itu rapuh. Tidak bisa kita terus mengontrol anak kita 24 jam dan terus mendorong mereka terus ya. Dipaksa terus nggak bisa. Ya, jadi keimanan ini hati ya, di dalam hati. Bukan secara zahir yang nampak. Ya, karena ada misalnya anak itu dari kecil dia sekolah di pesantren misalnya ya, sampai dewasa terus gitu ya. Bahkan sudah hafal Quran dan sebagainya. Tapi pada akhirnya itu rapuh, hanya tampilan luar saja. Ya, hanya kulitnya saja. Ya, ternyata kan perilakunya jauh. Kenapa? Karena dia merasa terpaksa, tidak tertanam di dalam dirinya iman itu, tidak muncul kesadaran di dalam dirinya. Ya, dia merasa ya bahkan ketika padahal belum belum tepat ya kalau anak SD itu di pesantren kan dia masih masa-masa harus mendapat kebersamaan dengan orang tua. Jadi dia merasa dibuang anak itu, merasa dibuang oleh orang tuanya. Ya, tidak diberikan perhatian kasih sayang yang cukup. Ya, jadi sehingga mentalnya itu apa temperamen ya tidak bisa mengontrol mentalnya ketika marah itu ya ada ya yang seperti itu. Ini kisah nyata ya ada yang seperti itu sebagai bahan pelajaran. Ya, jadi bagaimana orang itu bisa kuat? Ya itu tadi ketika iman telah tertanam di dalam hati. Nah, bagaimana berarti kita berusaha menanamkan iman di dalam hati itu. Tumbuhkan kesadaran. Kita kenalkan kepada Allah. Ya agar mereka mandiri. Bahkan nanti kita akan kalah dengan anak-anak. Dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, muamalah. Ya kalau sudah tertanam, ya anak itu sudah tahu ya dia akan berusaha komitmen di situ tidak lagi perlu disuruh oleh orang tua ya jadi terkadang banyak orang tua yang nggak peduli ya urusan pendidikan dasar padahal dia yang cukup penting sekali nanti mempengaruhi ketika anak itu sudah balik di usia betul-betul kita menanamkan nilai karena kesempatan itu dari orang tua ya kerjasama dengan sekolah dengan madrasah pesantren ya apa sekolah ya madrasah atau kutab tapi tetap ya peran orang tuanya lebih besar karena tanggung jawab dalam pendidikan anak itu lebih besar ya makanya di kita ya di kutab itu rencananya insya Allah ya kita akan mendirikan dan memang konsepnya tadi bukan hanya sekolah ya tapi harus ada keterlibatan orang tua bahkan orang tua itu sekitar 60% lah ya, dia tanggung jawab dia dalam mendidik anak. Ya, sedangkan sekolah itu 20% dan lingkungan 20% untuk yang mempengaruhi apa pendidikan anak itu. Ya, jadi ini adalah di awal itu betul-betul kita membangun fondasi. Sehingga ketika balik itu mereka sudah siap. Ya, dan itu nanti akan kita rasakan hasilnya. Ya, bagaimana hasil ya anak-anak kita ya. Walaupun tentu tetap kita hanya berusaha saja. Kalau usaha kita sudah kita maksimalkan ya kan hasilnya kita serahkan kepada Allah dan walaupun nanti anak itu sudah jadi ya ketika balik dia sudah siap memikul taklif ya beban taklif ibadah dan sebagainya. Nah, tetap itu juga harus terus dijaga, harus terus diingatkan karena setan tidak berhenti untuk menggoda manusia. Gitu ya. Jadi ini penting ya. Jadi iman itu ketika sudah tertanam dalam hati dia akan kuat.
Wasa'altuka hal yaqdiru fadzakarta an la. Aku bertanya kepadamu apakah dia berkhianat? Ya, maka kamu katakan tidak, tidak pernah berkhianat. Ya, amanah, sudah dipercaya gitu ya. Wa kadzalika rusulul la taqdiru. Begitulah para rasul dia tidak berkhianat. Mereka tidak berkhianat. Wa sa'altuka bima ya'murukum. Dan aku bertanya kepadamu dengan apa dia memerintahkan kalian? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka kamu menyebutkan bahwa dia memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini tauhid ya, ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan. Jadi inti tauhid ini ya ini. Ya semua ya ajaran Rasul, para Rasul itu begini. Di dalam Al-Quran disebutkan semua seruan-seruan para Rasul itu adalah Allah ta'budullah ya wa la tusyriku bihi syai'an. Wa yanhakum an ibadatil autsani dan melarang kalian dari beribadah kepada berhala. Wa ya'murukum bis salati wasidqi wal afafi dan memerintahkan kalian untuk mendirikan sholat ya berkata jujur wal afafi dan menjaga diri ya dari kemaksiatan. Fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku maudi'a qadamayya hataini. Ya, dan jika apa yang kamu katakan ini benar, ya, kata Heraklius itu kepada Abu Sufyan, fasayamliku maudhi'a qadamayya hataini. Maka dia akan menguasai ya tempat kedua kaki ini. Ya, tempat kedua kaki ini. Singgasananya ya maksudnya kekuasaannya, kerajaannya itu akan menguasai. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij. Dan sungguh aku tahu bahwa dia akan keluar. Ya, kharij ini isim fa'il itu biasanya juga mengandung makna fi'il mudhari. Ya, sungguh aku tahu bahwa dia akan keluar alam akun adzunnu annahu minkum. Ya, aku tidak mengira bahwa dia adalah berasal dari kalian. Ya, berasal dari orang-orang Arab ya. Walau anni a'lamu anni eh khallisu lahu ya khallisu ilaihi. Kalaulah aku mengetahui ya bahwa aku Ini kasih bedanya. apa ya bentar. This one. Sungguh aku telah menduga bahwa dia akan keluar dan antara kalian sekalian. Seandainya aku tahu jalan ya untuk bisa menemuinya, ya, walau anni a'lamu anni ukhalisu ilaihi. La tajasyamtu liqa'ahu. Ya, jadi kalau aku tahu cara atau jalan untuk menemui dia, ya maka aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Ya, walau kuntu indahu, kalau aku ada di sisinya, la ghasaltu an qadami. Niscaya aku akan mencuci kakinya. Ya, ini yang dikatakan oleh Heraklius. Jadi sebenarnya dia sudah menyadari gitu ya bahwa apa yang apa Rasul ini benar ya. Ya, nah, tapi kemudian Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah SAW. Kemudian dia
menyuruh ya, menyeru, memanggil ya, atau meminta ya, kitab Rasulullah, maksudnya surat ya, surat Rasulullah alladzi ba'atsa bihi Dihyah, yang dikirim ya, atau yang dibawa oleh Dihyah ya. Dihyah Kalbi ini seorang sahabat yang diperintah ya, karena Rasulullah di masa itu, ketika di tahun 6 Hijriah itu ya, ketika masa eh, gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy ya, dalam perjanjian Hudaybiyah itu, masa tenang ya, maka beliau mengirimkan surat ke beberapa raja ya. Ada Heraklius ya, raja Romawi, kemudian Persia dan sebagainya. Nah, itu dia meminta ya, dia meminta surat yang dikirim oleh dia kepada Azim Busro ya, kepada pembesar atau penguasa Busro. Busro bukan kata dari Syam ya, ketika itu. Pada fa'ahu ila Hirakla ya, maka itu kemudian diberikan kepada Heraklius. Faqara'ahu, maka dia membacanya. Nah, ini isi surat ya, ini isi surat Rasulullah SAW kepada Raja Heraklius. Dan ya memang hampir mirip dengan surat-surat yang lain ya. Ada catatannya tentang isi surat Rasulullah SAW. Ya, faida fihi, maka tiba-tiba atau ternyata di dalamnya isinya, ini isi surat Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini diawali dengan Bismillah. Ya, makanya apa namanya? Ini menjadi sunnah ya, sunnah Rasulullah, mengikuti ya apa yang dilakukan oleh beliau ketika orang menulis buku misalnya ya, dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti dalam Sahih Bukhari ya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena mengikuti ya apa yang ditulis oleh Rasulullah ya. Begitu juga dalam surat. Ya, makanya kan ada sebagian ya ketika nulis SMS atau WA itu dengan Bismillah ya, karena memang mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini berupa tulisan, berupa surat, pakai Bismillah gitu ya. Ya walaupun bisa aja pakai salam kalau dianggap sebagai percakapannya. Ya, kalau dianggap sebagai tulisan, ya, sebagai surat, nah ini berarti menggunakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa dasarnya ini surat, surat yang ditulis oleh Rasulullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah, dari Muhammad. Dan ini juga sama dengan suratnya Nabi Sulaiman. Ya, makanya apa namanya, Bismillahirrahmanirrahim itu yang disepakati sebagai bagian dari ayat Al-Quran ya, itu di surat An-Naml dalam kisah Nabi Sulaiman ketika beliau mengirim surat ke Ratu Balkis. Ya, itu disebut di situ innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu disepakati. Kalau bismillah di awal surat Al-Fatihah itu kan ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah dia termasuk Al-Fatihah atau bukan? Ya, walaupun yang kita kuatkan itu termasuk Al-Fatihah. Ya, jadi sama ya, Nabi Sulaiman pun dalam suratnya itu memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Muhammad ibu apa Abdil Muhammadin ibni Abdillah ya, ini harusnya. Anak dari Abdullah wa rasulihi, dan bukan ibni Abdillah. Abdillah Tadi yang berarti dibahas apa ya? apa, hamba Allah. Dari Muhammad hamba Allah wa rasulihi, dan rasulnya ila Hirakla, kepada Heraklius Adimir Rum, pembesar Romawi. Salamun, nah ini mengucapkan salam, tapi salamnya bukan alaikum karena mereka kan dia bukan muslim, belum muslim. Tidak dikatakan assalamualaikum, tapi salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau
raja ini mengikuti petunjuk, ya mau beriman, mau masuk Islam, ya maka dia selamat gitu. Jadi diberi syarat ya, dengan syarat keselamatan itu. Jadi bukan assalamualaikum, bukan, karena tidak boleh kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir, kepada non muslim itu nggak boleh, karena di situ ada doa keselamatan, karena mereka tidak bisa selamat karena kekafiran mereka. Ya, nah, adapun ketika orang kafir mengucapkan salam kepada kita, kita cukup hanya menjawab dengan waalaikum saja. Ya, makanya ada hadis ya, la tabdaul yahuda wan nasoro bisalam. Jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani itu. Dan apabila mereka mengucapkan salam, maka cukup jawab dengan waalaikum. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ya itu biasanya memplesetkan assalamualaikum jadi assalamualaikum. Jadi racun ya atas kalian. Kebinasaan atas kalian ya. Maka jawab waalaikum gitu. Dibalikan ya. Nah, jadi di sini Rasul tidak mengatakan assalamualaikum, tapi salamun ala manittabal huda. Selamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Anak amma ba'du ini untuk memisahkan antara pembukaan dengan isi. Adapun setelah itu, ya ini bisa kita tulis baik dalam surat atau dalam khutbah, ya, dalam ceramah itu amma ba'du. Sebutnya faslul hitam ya, pemisah. Supaya jelas mana pembukaan, mana isi. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Sungguhnya aku mengajak kepadamu dengan ajakan Islam, aslim taslam. Nah, ini inti inti ajakan Rasul, inti surat Rasul itu ini aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajra marratain. Allah akan memberimu pahalamu 2 kali lipat. Ya, fa inna alaika ismal arisiyin. Fa in tawallaita, jika kamu berpaling, ya fa inna alaika ismal arisin. Sesungguhnya menjadi bebanmu ya, tanggung jawabmu ya, memikul dosa orang-orang arisiyin. Ya. Orang-orang arisin ya, ini para pengikutnya. Maksudnya rakyatnya ya, arisin ini orang-orang kaumnya. Ya, lalu Rasul di sini menyampaikan ayat ya, ayat Al-Qur'an. Wa ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah ila kalimat yang sawa, kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Ya, alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yatahida ba'duna ba'dan, ya arbaban, dan tidak boleh sebagian yang dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan, ya, sebagai sembahan ya yang diberhalakan ya, min dunillahi, dari selain Allah. Fa'in tawallau, maka jika mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka katakanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Rồi, aduh. Ya, jadi kalimat yang sama ini karena memang sebenarnya yang tertuang di dalam kitab mereka, baik itu Taurat, Injil, dan bahkan setelah mereka rubah pun, ya, setelah ada campur tangan dari mereka pun masih ada ini, masih ada isi yang sama ini, yaitu mengajak kepada tauhid. Ya, jadi di dalam Bible ya, Bible itu kan itu gabungan antara Taurat dan Injil ya. Di situ ada ayat-ayat tauhid, ada beberapa ayat-ayat tauhid. Ya, di situ. Nah, ini yang disebut dengan kalimat sawa itu.
kalimat yang sama ya. Kalau mereka mau jujur untuk memahaminya, tapi kan mereka berkelit ya, mereka berkelit apa namanya mengalihkan gitu makna-makna yang ada di situ ya, dan bahkan tidak terlalu disampaikan secara terang-terangan ya. Jadi mereka cenderung menyembunyikan ya ajaran-ajaran yang sebenarnya ada di dalam kitab mereka ya. Itu karena kan inti akidah mereka sebenarnya bukan dari kitab sucinya ya, tapi dari apa mereka sendiri, bahkan hasil dari kongres gitu ya. Jadi ditentu itu kan baru diputuskan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, itu kan melalui konsili Nisea itu, konsili di Nisea itu. Ya setelah berapa abad lamanya ya setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi di dalam kitab mereka ada ajaran-ajaran tauhid. Ya, ada ajaran tauhid dan tidak ada satupun yang menyebutkan ya Nabi Isa mengatakan aku adalah Tuhan sembahlah aku, tuh nggak ada. Justru yang ada hanya menyembah Allah dan aku adalah utusan Allah, itu ada jelas ya, utusan Allah dan hambanya. Itu, nah, itu yang dimaksud dengan kalimatun sawa, kalimat yang sama itu ya. Nah ini benar yang disampaikan Rasulullah, kalimat yang sama isinya sama ya, karena hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Begitu ya, Allah alam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, Ustaz, barusan yang dibahas apa saja? Saya baru telat, nggak tahu. Yang masih dibahas barusan kisah apa? ini Abu Sufyan dan Heraklius. Ini baru sampai ke isi surat Anu, Rasulullah. apa? Sukai Bukhari atau apa nih? Oh iya, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Oh, halaman berapa saja? Saya belum tahu. Kalau beda-beda, ini nggak pakai kitab, ini Oh ya, di Sukai Bukhari. internet. Hmm. Di internet. Ya baik, kita cukupkan ya. Syukran ala timamikum. Qulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,